ciri-ciri hadirnya Roh Kudus dalam diri kita. Ada orang mengatakan ciri-cirinya adalah kalau kita bisa berbahasa roh. Tapi ingat, tidak semua orang percaya atau tidak semua orang yang ada Roh Kudus berbahasa roh. Tidak ada ciri-ciri yang bisa dilihat secara fisik untuk tahu bahwa seseorang itu ada atau tidak Roh Kudus di dalamnya. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita sebenarnya dapat dilihat melalui pengaruhnya dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka secara rohani Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Roh Kudus akan melakukan pengudusan perilaku kita sampai kemudian muncullah buah roh. Seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Artinya, kalau ada buah roh, maka hidup kita itu pasti mengalami perubahan ke arah yang positif, walau bukan berarti sempurna. Karena kita bisa mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi jika ada Roh Kudus di dalam kita, maka perubahan itu harus ada. Kita tetap bisa jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Namun secara grafik ada progres naik. Perlahan tapi pasti naik. Tidak stuck, apalagi menurun. Jika stuck atau menurun, tandanya tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Ambil contoh, Zakheus ketika terima Yesus, maka ada perubahan padanya. Setengah hartanya diberikan kepada orang miskin, dan kepada yang diperas, maka ia akan ganti 4 kali lipat. Kedua, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin dalam kebenaran artinya Roh Kudus dalam diri kita akan membuat kita semakin lama semakin mengerti akan kebenaran. Bukan mengaku terima Roh Kudus, namun pengetahuan akan kebenaran tetap dangkal dan tidak bertambah. Ketiga, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tanda-tanda Roh Kudus ada dalam diri kita bisa saja diikuti dengan karunia-karunia roh, seperti karunia hikmat, pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, dan lain-lain, termasuk karunia bahasa roh dan mengartikan bahasa roh. Tapi yang pasti karunia Roh Kudus tersebut diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama dalam pelayanan jemaat Tuhan, dan bukan untuk kepentingan individu atau diri sendiri. Keempat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, jika ada Roh Kudus dalam kita, maka ada kerinduan kuat untuk menginjili dengan keberanian. Ingat, Petrus kenapa sampai menyangkal Yesus? Jawabnya, karena takut. Namun setelah hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas murid-murid.
terus berkhotbah dengan penuh keberanian hingga 3.000 orang bertobat. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah roh penginjilan, sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti punya kerinduan untuk menginjil. Kelima, Roh Kudus yang memberikan kita keyakinan akan karya keselamatan Yesus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus adalah tanda bahwa kita milik Kristus dan telah ditebusnya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh Kudus yang ada di dalam kitalah yang membuat kita memiliki keyakinan akan keselamatan. Dosa kita telah ditebus dan kita pasti memperoleh hidup yang kekal.